secara umum gitu, memang terkesan seperti itu gak orang Batak misalnya melihat politik tuh rasanya terkesan malu-malu terkesan mengharamkan mungkin politik, karena kan kalau dari sisi ini ya, dari sisi orang Batak itu pandai berorganisasi, kumpulan di gereja bla bla bla, persatuannya sangat kuat loh, Wak. Sangat-sangat gimana sih emang sangat sampai sekarang saat ini pun di saat orang kadang sedikit miring soal persatuan kita, terutama di ajang perhelatan politik, ya. dalam di eksekutif, legislatif, kado memungkinkan orang Batak untuk duduk mengisi jabatan-jabatan tertentu, selagi kami bisa backup, kami akan backup tanpa melihat dari partai apa, dari agama apa, seperti itu. Wah, itu salah satu apa namanya itu mungkin tujuan ke depan yang ingin juga bisa dilakukan, Pak. Dan harapannya sih memang ada lagi satu apa namanya itu tokoh atau sosok orang Batak juga yang pengen muncul di Kalimantan Barat ini, supaya dari sisi politiknya, Bang, ya. Iya. Karena selama ini memang kayak gimana Bang melihat sih? Mungkin Jadi, kita agak sedikit ngobrol politik nih, Bang. Iya, iya. Boleh sedikit, Bang. Jadi begini, kadang kita suka malu-malu kucing. Oh gitu ya? Bicara politik. Padahal sebenarnya politik itu, harga gula yang kita minum itu adalah produk politik. Kalau dipikirkan dari ditanam, diproduksi, dipanen, diproduksi, masuk pabrik, harga gula itu tidak mungkin segitu. Harganya mungkin di atas 40-an ribu. Tapi karena ada tekanan politik, campur tangan politik, harga itu menjadilah harga yang sekarang. Seperti itu. Untuk itulah saya berharap untuk bicarakan politik, kita jangan menjadikan itu hal yang tabu. Kita santai aja, kita bicara aja seperti apa maunya. Tadi saya disampaikan bahwa kalau bisa orang Batak di eksekutif, di legislatif ada, lebih kepada bukan mendukung partainya atau mendukung itu, tapi menjadikan sosok orang Batak menjadi disegani. Boleh ikut, yang tadi katanya ikut orang, kita akan coba membantu pemerintah daerah membangun, ya di samping dari segala pekerjaan yang kita lakukan, dari segi politik kita juga harus membantu pemerintah. Di eksekutif juga, di dinas-dinas, kita juga harus membantu pemerintah. Itu aksi nyata maksudnya. Jadi tidak, tapi kita tidak mendukung partai A, partai B, partai C, tidak seperti itu. Tapi dia dari partai apapun dia, kita akan dukung bersama-sama untuk boleh menjadikan orang Batak boleh ada di legislatif terutama. Kalau gambaran Abang secara mungkin secara apa namanya pandangan secara umum gitu, memang terkesan seperti itu gak orang Batak misalnya melihat politik tuh rasanya terkesan malu-malu terkesan mengharamkan mungkin politik, karena kan kalau dari sisi ini ya, dari sisi orang Batak itu pandai berorganisasi, kumpulan di gereja bla bla bla, persatuannya sangat kuat loh, Wak. Sangat-sangat gimana sih emang sangat sampai sekarang saat ini pun, di saat orang kadang sedikit miring soal persatuan kita, terutama di ajang perhelatan politik, kadang agak miring, bilang orang Batak ini satu pun gak ada kok katanya duduk. Saya membantah itu. Bantah ya? Saya membantah itu. Orang Batak itu sangat kuat, sangat cerdas. Anda kadang bicara sama teman-teman nih, kalau bawa uang, kalau bawa apa, jangan masuk ke rumah orang Batak. Mungkin kena marah Anda nanti saat Anda mau coba menyodorkan 100.000, 200.000 kepada mereka untuk memilih atau mengarahkan ke pilihan tertentu. Anda siap terima, karena orang Batak itu sangat cerdas. Dia tahu yang mana pantas menjadi anggota DPR, pantas menjadi kepala daerah. Orang Batak itu sangat pintar. Cuman mungkin saat ini belum ada figur yang dirasakan cukup mumpuni dari orang Batak. Tapi saya yakin perjalanan sekian tahun ini menjadi pembelajaran bagi kita orang-orang Batak yang ada di Kalimantan Barat ini, untuk mulailah
melihat calon figur yang cocok untuk kita jadikan wakil kita. Wakil kita, sekali lagi wakil kita untuk duduk di legislatif, mewakili suara orang Batak secara umum, boleh menyalurkan apa yang menjadi keinginan, menjadi harapan-harapan kita, khususnya untuk kita masyarakat Batak di Kalimantan Barat ini. Seperti itu. Orang Batak ini sangat melek politik sebenarnya. Sangat melek politik. Itu dapat dibuktikan di saat Sumpah Pemuda ada yang namanya Jong Batak yang ikut mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa. Nah, ikut mendeklarasikan itu salah satu Jong Batak, Jong Ambon, Jong Flores. Nah, jadi itu adalah contoh nyata bahwa kita masyarakat Batak itu sangat peduli dengan hal-hal itu dan sangat melek sebenarnya. Dan sampai saat ini pun seakan saya selalu bantah bila ada orang di luar Batak mengatakan kita tidak kompak, saya bantah. Tidak kompaknya itu karena memang mungkin figur kemarin-kemarin belum terlalu cocok. Dan dia masih melihat figur lain ada yang lebih cocok. Tapi saya yakin kita 2024 ini kan kemah pemilu ya. Saya yakin mereka sudah mempunyai figur yang sangat cocok, dan para calon-calon yang orang Batak tentunya saya juga sudah lihat dari kacamata saya ya. Saya sudah dengar bisik-bisiknya juga, banyak yang sudah mempersiapkan diri akan mengabdi di legislatif dengan membesarkan salah satunya kepentingan orang Batak. Seperti itu.